Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIP. Pada pertemuan ke-6 pemrograman mobile ini, saya akan membahas tentang splash screen dan juga fragment. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai splash screen. Splash screen merupakan tampilan layar pembuka dalam aplikasi yang muncul saat pertama kali dijalankan sebelum masuk ke halaman utama, seperti login ataupun home. Biasanya splash screen digunakan untuk menampilkan logo atau branding aplikasi, menjalankan proses awal seperti mengambil data atau mengecek sesi pengguna, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, di sini kita akan membuat delay splash screen selama 4 detik yang setelahnya akan diarahkan ke halaman login. Sebelumnya, buat terlebih dahulu activity baru bernama splash screen activity. Di sini jangan lupa kita akan mengaktifkan bindingnya. Di sini kita akan menambahkan kode ini. Bagian ini, Life Cycle Scope Launch, ini menjalankan kode di dalam blok secara asinkron, tidak mengganggu UI. Selanjutnya, di line 4000 ini akan memberi jeda selama 4 detik. Kemudian, for intent ini membuat intent eksplisit untuk berpindah dari splash screen activity ke login activity. Nah, di sini ada display screen activity. Memastikan konteks yang digunakan adalah activity ini sendiri. Itu ada start activity intern. Ini digunakan untuk menjalankan login activity menggunakan activity yang dibuat. Kemudian finish ini akan menutup splash screen activity agar tidak bisa kembali lagi ke splash screen saat menekan tombol back dari login activity. Kemudian kita masuk ke file Android Manifest XML. Nah, di sini kita agar menjadikan splash screen activity sebagai halaman utama saat aplikasi dijalankan. Sebelumnya, main activity ini menjadi halaman utama yang dijalankan. Nah, kita ubah menjadi false, lalu kita pindahkan intent filternya ke dalam splash screen activity. Jangan lupa untuk mengubah jadi true. Lalu kita masuk ke activity splash screen XML. Ini kita akan menambahkan logo dan juga progress bar sebagai animasi progress splash screen selesai. Di sini logonya saya ambil dari punya saya, lalu kemudian kita tambahkan progress bar. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fragment. Apa itu fragment? Fragment adalah bagian dari UI yang dapat digunakan kembali dalam sebuah activity. Fragment memungkinkan adanya multiple screen dalam satu activity karena fragment bekerja di atas sebuah kontainer yang berada pada suatu activity. Biasanya kita setiap membuat halaman baru selalu menambahkan sebuah activity, terus baru menambahkan komponennya agar menjadi desain yang kita inginkan. Tapi penggunaan activity itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dalam penggunaan memori yang boros. Nah, activity ini lebih berat dibanding fragment karena memiliki life cycle yang penuh. Setiap activity punya tempat sendiri-sendiri yang membuat jalannya activity itu jadi lebih lambat dibanding cuma ganti fragment dalam satu activity. Nah, untuk mengatasi beberapa kelemahan activity tersebut, di sini kita terapkan fragment yang dimana fragment dapat mengurangi jumlah activity. Jadi, aplikasi lebih ringan dan cepat karena cuma satu activity yang berproses dalam banyak tampilan. Fragment juga memungkinkan navigasi menjadi lebih fleksibel dengan menerapkan button navigation, view pager, atau table layout untuk berpindah antar layar tanpa harus membuat ulang UI. Selain itu, fragment juga dapat mengoptimalkan penggunaan memori karena fragment dapat dibuat dan dilepas sesuai kebutuhan tanpa harus membuat ulang activity setiap kali berpindah layar. Lanjut, yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu button fragment di dashboard activity. Di sini kita masuk ke activity dashboard XML. Di sini kita tambahkan sebuah button baru yang bernama button fragment. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan buttonnya agar bisa diklik. Ini kita tambahkan binding button fragment. Kemudian kita buat sebuah activity baru bernama fragment activity. Setelah itu kita masuk ke activity fragment di layout. Nah, di sini kita tambahkan 3 buah button. Di sini saya menambahkan button profile, setting, dan juga about. Lalu kita tambahkan fragment sesuai kebutuhan dengan cara klik kanan pada bagian com example visual ini, lalu new, kemudian pilih fragment. Nah, tambahkan fragment blank. Nah, di sini kita akan diminta untuk memberikan nama fragmentnya. Karena saya menggunakan 3 button,
Jadi saya akan menambahkan 3 buah fragment lagi, yaitu adalah about fragment, profile fragment, dan juga setting fragment di dalam fragment activity. Nah, set support action bar ini dia akan mengatur toolbar kostum dari layout sebagai action bar bawaan activity. Lalu di sini ada set support action bar apply menyesuaikan tampilan action bar yang dimana judulnya akan diatur ke fragment, lalu tombol backup-nya tampilkan dengan icon khusus yaitu IC-Back. Replace fragment ini, saat activity pertama kali di load, profil fragment ditampilkan sebagai fragment awal. Kemudian ada binding profile, set on click listener. Ketika tombol profil diklik, mengganti fragment ke profil fragment. Lalu, untuk button setting ini, mengganti fragment ke setting fragment. Kemudian button about, dia akan mengganti fragment ke about fragment. Lalu ada on option item selected ini, menghandle tombol back di toolbar agar kembali ke halaman sebelumnya atau menutup activity. Selanjutnya, kita akan menambahkan isi untuk tiap button profil, setting, dan about. Pertama, kita akan masuk ke fragment profil XML. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu sebuah logo. Kemudian di sini kami menambahkan card view. Lalu di dalam card view tersebut terdapat linear layout. Nah, linear layout ini digunakan agar setiap item ditampilkan berurutan ke bawah, juga rapi dan konsisten. Nah, di dalam linear layout ini kami menambahkan text view yang dimana ada menampilkan informasi pengguna. Di sini ada nama, alamat, dan juga hobi. Setiap komponen ini saya gunakan font SF regular dan juga warna teks oranye. Kemudian kita masuk ke fragment about. Nah, di sini saya menambahkan scroll view agar setiap tulisan ini dapat di-scroll. Kemudian ada linear layout yang digunakan untuk merapikan setiap tulisan. Di sini ada judulnya itu tentang aplikasi. Kemudian ada deskripsi umum tentang aplikasi ini. Kemudian terdapat card pertama ini menuliskan tentang nama tim dan juga anggota. Kemudian ada card kedua ini menuliskan tentang fitur unggulannya. Lalu card ketiga yaitu adalah menuliskan informasi umum seperti menyebutkan versi aplikasi, tanggal update, dan hak cipta. Kemudian kita panggil di activity-nya. Di sini kita panggil di activity about fragment. Di sini kita akan memanggil layout-nya yaitu fragment about. Terus di bagian profil fragment. Profil fragment juga kita panggil di sini dari layout-nya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat fragment setting. Di sini saya menggunakan sebuah list view. Apa itu list view? List view adalah komponen UI di Android yang digunakan untuk menampilkan daftar item secara vertikal dan juga bisa digulir ataupun scroll. Setiap item dalam daftar bisa berupa teks, gambar, atau layout yang lebih kompleks. Lalu kita menambahkan sebuah XML atau file baru yang bernama list item setting yang digunakan sebagai layout untuk satu item di dalam list view, yaitu judul, deskripsi, dan gambar. Maka list item setting XML ini akan digunakan oleh adapter untuk mengisi setiap baris. Di sini kita masuk ke fragment setting. Nah, di sini kita tambahkan komponennya yaitu list view. Nah, jangan lupa di sini saya tetapkan yaitu lebar dan tingginya adalah match parent. Kemudian kita akan masuk ke setting fragment. Nah, di sini terdapat data list. Data list adalah list of map yang menyimpan data tiap pengaturan. Nah, title ini merupakan teks utamanya, des-nya merupakan deskripsi, ikonnya merupakan ID dari gambar, atau res dari drawable. Ini diambil dari si drawable ini. Nah, ini terdapat adapter. Data list ini merupakan sumber datanya. Kemudian, layout list item setting adalah layout tiap item. Kemudian ada array. Array ini dia akan mencocokkan dengan ID, view di layout teks 1, teks 2, dan icon. Di sini kita menggunakan view binder untuk memberitahu adapter bagaimana cara menampilkan data ke dalam view, khususnya yang tidak bisa ditangani default seperti gambar. Nah, di sini terdapat parameter, ada parameter view, dan juga data. View dari dalam layout item yaitu text view atau image view. Lalu data ini dari data list, bisa string ataupun integer. Nah, lalu di sini terdapat if view ID, mengecek apakah view saat ini adalah image view, karena ID-nya RID icon. Apakah datanya bertipe integer
karena icon disimpan sebagai resource ID AirDrawable. Nah, kemudian view as image view. Jika kondisi terpenuhi, kita casting view ke image view dan pasang gambar sesuai ID resource-nya. Kalau true, mengembalikan true menandakan kita sudah berhasil menghandle bind view ini. Lalu kalau else, jika view bukan icon atau datanya bukan integer, kita abaikan dan biarkan adapter default yang menghandle. Nah, di sini terdapat list view item akan menampilkan daftar berdasarkan adapter tadi. Nah, di sini kita coba untuk menjalankannya. Nah, bagian ini merupakan splash screen-nya selama 4 detik. Lalu kita login. Nah, ini dia button yang baru kita tambahkan, yaitu button fragment. Nah, di profil ini terdapat halaman informasi penggunanya. Lalu di setting ini terdapat setelan umum, statistik mingguan, dan juga keluar. Lalu ada about tentang aplikasi, tim pengembangnya, nama pengembang, fitur unggulannya ada berbagai macam. Lalu ada informasi umum seperti versi aplikasi, tanggal pembaruan, dan juga hak cipta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.